Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan menjawab beberapa pertanyaan kalian di DM Instagram 22 Podcast yang bertanya, apakah 4 batu Roth Poneglyph wajib dimiliki oleh orang-orang yang mau pergi ke Pulau Raftel dan menemukan harta karun One Piece? Dan apa bisa kelompok bajak laut topi jerami pergi ke Pulau Raftel tanpa harus menemukan 4 batu Roth Poneglyph? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, langsung aja 22 Podcast jawab pertanyaannya sesuai dengan fakta-fakta yang sudah diceritakan dalam cerita One Piece. Tetapi sebelum itu, 22 Podcast akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa harta karun One Piece ada di Pulau Raftel. Dan untuk menuju ke Pulau Raftel dibutuhkan 4 batu Roth Poneglyph. Tidak hanya membutuhkan 4 batu Roth Poneglyph, tetapi juga kemampuan untuk membaca tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada batu Roth Poneglyph tersebut. Karena tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada batu Roth Poneglyph tersebut masing-masing menunjukkan tempat tertentu, dan apabila digabungkan akan menunjukkan satu lokasi yang dipercaya lokasi tersebut adalah Pulau Raftel. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa saat ini satu-satunya orang yang bisa membaca tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada batu Roth Poneglyph tersebut adalah Nico Robin, karena dia merupakan satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian di Pulau Ohara. Sang Cahaya Harapan, itulah sebutan Nico Robin bagi para pasukan revolusi. Jadi jelas, menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada batu Roth Poneglyph bukanlah sebuah masalah bagi kelompok bajak laut topi jerami. Tetapi yang menjadi masalah bagi kelompok bajak laut topi jerami adalah bagaimana mendapatkan 4 batu Roth Poneglyph. Saat ini kelompok bajak laut topi jerami baru memiliki 2 batu Roth Poneglyph dan masih membutuhkan 2 batu Roth Poneglyph lagi. Kembali ke pertanyaan awal, apa bisa kelompok bajak laut topi jerami pergi ke Pulau Raftel tanpa harus menemukan 4 batu Roth Poneglyph? Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, kalian bisa menikmati pembahasan ini sambil ditemani keripik ubi dari 22 Podcast dengan 4 rasa yang mantap. Cara mendapatkannya ada di kolom deskripsi. Lanjut, pada komik One Piece di chapter 984, kita melihat anak seorang Yonko Kaido bernama Yamato yang menyimpan buku catatan atau jurnal milik Oden Kozuki yang menjadi idolanya. Buku catatan Oden tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun. Yamato menemukan buku catatan Oden tersebut dari Kuri, dan buku catatan tersebut berisikan tentang kisah hidup Oden Kozuki sebagai seorang pahlawan Wano Kuni, sekaligus semua hal yang dia sayangi. Tentu saja, buku catatan tersebut juga menceritakan tentang petualangannya bersama bajak laut Shirohige dan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Perlu diingat bahwa Oden Kozuki berbeda dengan Buggy dan Shanks yang tidak bisa pergi ke Pulau Raftel karena alasan-alasan tertentu. Oden Kozuki adalah salah satu dari kru Goldie Roger yang sempat menginjakkan kaki ke Pulau Raftel. Jadi ada kemungkinan di buku catatan Oden Kozuki tersebut juga tertulis tentang cara untuk menuju ke Pulau Raftel. Perlu diingat bahwa Kaido juga tidak mengetahui tentang keberadaan buku tersebut. Dan masih di chapter yang sama, kita juga mengetahui bahwa Yamato sudah memperlihatkan buku catatan tersebut kepada Monkey D. Luffy. Seperti biasa, Monkey D. Luffy tidak peduli dengan buku catatan tersebut karena memang dia tidak mengetahui seberapa penting isi dari buku catatan tersebut. Lain halnya apabila Yamato memperlihatkan buku catatan Oden tersebut pada Nami dan Robin, seperti yang sudah pernah terjadi pada komik One Piece di chapter 228 ketika Montblanc Cricket memperlihatkan buku catatan pelayaran nenek moyangnya Montblanc Nolan pada Nami. Buku catatan tersebut berisikan petunjuk untuk pergi ke Pulau Langit, dan kelompok bajak laut topi jerami pun berhasil mencapai Pulau Langit berkat informasi yang tertulis pada buku catatan pelayaran Montblanc Nolan. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa saat ini Yamato berada di pihak Monkey D. Luffy dan para samurai Nine Red Scabbard. Dia juga ikut melindungi Momonosuke dan mempertaruhkan nyawanya. Jadi jelas bukanlah hal yang mustahil apabila Yamato memberikan buku catatan tersebut pada pihak Monkey D. Luffy dan aliansinya. Dari penjelasan-penjelasan dan fakta-fakta barusan,
22 Podcast menyimpulkan bahwa apabila Nami atau Nico Robin bertemu dengan Yamato, lalu Yamato memberikan buku catatan Oden Kozuki pada mereka, maka kelompok bajak laut topi jerami bisa pergi ke Pulau Raftel tanpa harus bersusah payah untuk mencari dan menemukan 2 batu Rod Poneglyph lainnya yang belum mereka temukan. Jadi jawaban 22 Podcast dari pertanyaan yang menanyakan tentang apa bisa kelompok bajak laut topi jerami pergi ke Pulau Raftel tanpa harus menemukan 4 batu Rod Poneglyph adalah bisa. Dengan atau tanpa batu Rod Poneglyph sekalipun, kelompok bajak laut topi jerami tetap mampu untuk mencapai Pulau Raftel karena buku catatan Oden Kozuki di masa lalu kemungkinan besar sudah mencatat cara untuk pergi ke Pulau Raftel, sebuah tempat yang keberadaannya sengaja ditutupi oleh pihak pemerintah dunia. Oke, di sini 22 Podcast mau sedikit mengingatkan kalian bahwa tujuan terbentuknya aliansi Yonko, Kaido sama Big Mom itu adalah untuk menemukan harta karun One Piece. Itu artinya mereka juga mau pergi ke Pulau Raftel. Tapi sebelum ke Pulau Raftel, Big Mom sama Kaido ini sepakat mau membangkitkan senjata kuno dulu. Nah, kita belum tahu nih, senjata kuno mana yang mau dibangkitin duluan. Apakah salah satunya atau tiga-tiganya? Yang pasti, tujuan Big Mom sama Kaido untuk ngebangkitin senjata kuno ini adalah buat jaga-jaga kalau ada yang mau menentang pihak mereka. Tapi kalau kelompok bajak laut topi jerami ini nyampe ke Pulau Raftel lebih dulu nih, maka bisa dipastikan kelompok bajak laut topi jerami ini selangkah lebih maju dibandingkan aliansi Yonko itu. Tapi ya balik lagi ya, kayaknya sih kejauhan kalau kita memprediksi sampai ke situ. Karena kan Yamato aja belum ketemu sama Nami sama Robin juga kan. Jadi ya masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu loh. Cuman kita tetap bisa mastiin satu hal, yaitu Yamato ada di pihak Monkey D. Luffy dan aliansinya. Ya seenggaknya tuh Yamato itu mau ngelawan Kaido lah. Biarpun sebenarnya dia adalah anak dari seorang Yonko Kaido. Jadi Yamato itu nggak akan ragu kalau buku catatan Oden Kozuki itu dikasih ke Nami atau siapapun lah yang sekarang udah jadi aliansinya kelompok bajak laut topi jerami. Gitu sih. Tapi balik lagi ya, itu hasil kesimpulan dari analisa 22 Podcast saja. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Kayak biasa lah, tulis saja pendapat kalian itu di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang bisa 22 Podcast bahas pada video kali ini. Semoga jawaban 22 Podcast pada video ini menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk follow akun Instagram 22 Podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari 22 Podcast. Dan jangan lupa untuk menikmati pembahasan ini dengan keripik ubi dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya gampang. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Yap, seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!